minoritas memberikan ruang kepada saudara NU untuk beribadah dan sholat di dalam gereja. Dan kadang-kadang kalau kita lihat orang Kristen yang beribadah di dalam gedungnya sendiri ditutup. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, seperti yang saudara lihat di layar, bagaimana keindahan sebuah toleransi yang dibangun, di mana gereja GPIB Bethesda memberikan contoh kepada kita sekalian untuk menghargai orang lain. Apakah kita orang Kristen haram ketika yang beda keyakinan beribadah di dalam tempat ibadah kita, saudara? Tentunya tidak. Karena bagi kita, apa yang haram adalah sesuatu perilaku yang buruk di mata Tuhan. Memfitnah orang, mencaci maki orang, menghujat orang, itulah yang membuat kita haram, saudara, dan membuat kita najis. Nah saudara, saya benar-benar takjub melihat keberagaman yang luar biasa dari saudara kita dari GPIB Bethesda. Semoga ini menjadi contoh yang baik juga kepada mereka yang sering berperilaku intoleran terhadap kekristenan yang ada di Indonesia, saudara. Di mana kita melihat penutupan ibadah, pencekalan ibadah, mereka mengganggu saudaraku, sangat disayangkan. Kita tidak harapkan ini terjadi di bangsa kita. Kita tahu bahwa pendiri bangsa kita telah merumuskan dasar negara, termasuk agama yang diakui di Indonesia, saudara. Kita bisa ada sampai sekarang ini karena ada bapak-bapak kita, tokoh-tokoh bangsa kita, founder daripada bangsa ini yang merumuskan bagaimana bangsa ini bisa berdiri kokoh dengan berbagai suku, agama, dan ras. Jangan kita dihancurkan oleh pandangan-pandangan orang yang tidak menginginkan keberagaman di bangsa ini, saudara. Kita tidak ingin bangsa kita terjadi seperti negara-negara luar yang hancur karena perbedaan. Marilah kita saling menghargai, saling menjaga satu dengan yang lain. Jangan ada sikap-sikap intoleran. Negara kita sudah menjamin kebebasan beragama dan kebebasan beribadah. Tetapi masih ada saja orang yang sering menghalangi kita, saudara. Bahkan kemarin saya membahas dan menanggapi sebuah video daripada seorang yang punya gelar tinggi, saudara, menarasikan bahwa kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Saya mohon kepada Pak, umat Nasrani kelakuannya sama dengan babi. Ini suatu pernyataan atau ujaran-ujaran yang menurut saya menyudutkan dan mendiskreditkan golongan-golongan tertentu, saudara. Kita sepertinya dengan seenaknya mengalami penindasan secara verbal. Alkitab kita digentutin, tidak ada tindakan, saudara. Kita dikatai seperti babi, ya, miris. Saudara kita apologet Kristen beberapa yang harus ditangkap hanya karena membaca hadis dan diduga melakukan penghinaan, sepertinya tidak imbang. Saya berharap dari hati saya yang terdalam buat pemimpin-pemimpin bangsa ini, atau juga dalam hal ini Bapak Kapolri, bisa minimal sedikit bersikap adil terhadap bangsa ini. Bagaimana memperlakukan setiap warga negara Indonesia, baik itu mayoritas, baik itu minoritas, sama di hadapan hukum. Jangan ketika minoritas hanya memberikan sebuah tanggapan padahal nilai yang sama, minoritas dengan cepat bisa ditangkap dan mayoritas seenaknya menindas kaum minoritas.
Saudaraku, mari kita kembali kepada dasar negara kita. Mari kita kembali kepada undang-undang, konstitusi kita. Sekali lagi, jangan dihancurkan oleh pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang salah tentang bangsa kita. Kalau saya pribadi, memang kita menyukai namanya kedamaian, saudaraku. Tetapi kalau tidak ada kedamaian di negeri Indonesia, mau kemana kita? Umat-umat minoritas mau kemana? Jangan sampai ada perpecahan di antara kita, saudaraku, karena tidak sama. Dan mohon kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk benar-benar bukan hanya mengamat-amati saja, tetapi ada tindakan, ada langkah-langkah. Tidak hanya sekedar miris melihatnya, tetapi sebagai pemimpin-pemimpin yang bisa mengambil kebijakan, keputusan. Perlakukanlah warga negara Indonesia dengan adil, bersama-sama di mata hukum. Saya kadang-kadang heran hanya membaca hadis. Dulu Pak Ahok membaca hadis di penjara. Golongan mereka yang membaca Alkitab bahkan menafsirkan salah dibiarkan. Ini kenyataan, saudara. Ini kenyataan. Ya, saya menyukai keadilan. Itu sebabnya saya terganggu ketika melihat ketidakadilan di bangsa ini. Ya, kita lihat apa yang terjadi dengan GPIB memperlihatkan sebuah toleransi. Minoritas memberikan ruang kepada saudara NU untuk beribadah dan sholat di dalam gereja. Dan kadang-kadang kalau kita lihat orang Kristen yang beribadah di dalam gedungnya sendiri ditutup. Di gedung sendiri saja ditutup, saudara. Apalagi gedung masjid mau diberikan kepada orang Kristen untuk tempat beribadah. Ini mustahil, seperti yang kita lihat yang terjadi dengan gereja GPIB Bethesda. Saudara, silahkan share video ini untuk memperlihatkan kepada saudara-saudara kita seiman bahwa terus kita pupuk toleransi. Toleransi itu, saudara, bukan hanya kita yang harus dihargai, tetapi kita memberikan ruang kepada orang lain untuk melakukan dan beribadah sesuai dengan keimanannya. Saya melihat sebuah video beberapa saat yang lalu, miris. Umat Kristen beribadah diberikan kesempatan hanya sampai Januari. Setelah Januari, gereja itu harus dirobohkan. Ya, ini bukanlah toleransi yang baik, tetapi bisa dikatakan diskriminasi, saudara. Saudara bisa menilai sendirilah. Dan satu harapan saya, ada keadilan di bangsa ini sungguh-sungguh. Tegakkanlah hukum dengan adil, seadil-adilnya. Tidak tebang pilih mau jadi apa bangsa kita ini, saudaraku. Mau jadi apa negeri kita ini kalau hukum bisa dipermainkan. Semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati.